Seperti ketika Rasulullah dilempari, apakah balas lempar lagi? Tidak kan? Iya betul. Enggak kan? Bahkan ketika ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk membalikan, gunung balikin jangan nih, kata Rasulullah tuh jangan. Orang-orang hancurin jangan gitu Kang. Iya, hancurin jangan, kata Rasulullah. Mereka itu tidak tahu. Kalau misalnya mereka habis, saya akan dakwah pada siapa, gitu loh. Dan kalau misalnya saya mau juga memusnahkan mereka mah gampang gitu. Bukannya sombong dan takabur, bukan. Tapi saya punya kemampuan untuk menghilangkan mereka. Dan mudah itu. Tapi kenapa saya tidak pergunakan begitu loh. Karena semakin besar kekuatan, semakin besar juga tanggung jawabnya. Begitu. Semakin besar kekuatan, semakin besar juga tanggung jawabnya. Begitu. The great power become the great responsibility. Oh, Uncle Ben itu. Ya, itu kata Uncle Ben. Iya. Ya. Uncle-nya Peter Parker. Ya. Peter Parker. Gitu. Tapi memang benar gitu kan. Semakin besar tanggung jawab kita, itu semakin banyak juga tanggung jawabnya. Makanya kenapa kemampuan kita ini betul-betul kita buat untuk maslahat umat gitu loh. Kenapa saya tidak pernah mempergunakan kemampuan ini untuk kepentingan diri gitu kan. Karena memang tugasnya, energi ini adalah untuk umat. Contohnya misalnya saya pergunakan pengobatan. Saya minta duit nggak ke mereka gitu kan? Enggak kan? Enggak. Saya tidak pernah minta uang pada mereka gitu kan. Terus dua, ketika saya membagikan ilmu ini, saya minta bayaran nggak pada mereka? Enggak kan? Sok tanya pada anggota HI. Iya. Pernahkah saya minta duit pada mereka dari ilmu yang saya berikan? Pernahkah saya minta royalti dari kaos yang mereka jual? Pernahkah saya minta keuntungan dari apapun yang itu? Kalau misalnya ini, kita akan reongan lah gitu kan, kita membuat sesuatu. Nah ini masih dianggap saya memperkaya diri katanya. Kalau misalnya saya punya rumah, ini rumah bareng-bareng kok. Siapapun bisa masuk rumah ini kan, siapapun bisa tinggal di sini. Silahkan gitu kan. Kalau saya punya padepokan di sana silahkan mau pakai gitu kan. Untuk prodigi, untuk siapapun yang bisa yang di luar kota, anggota HI yang dari luar kota, tinggal di sana gak ada masalah, mangga gitu kan. Iya. Karena harta dan anak itu adalah ujian. Jadi ketika saya punya padepokan, silahkan pergunakan. Bahkan tanahnya pun digarap kan ya. Dan saya tidak minta bagian dari garapannya itu. Kapan saya minta bagian sok? Silahkan, sok mangga manfaatkan begitu loh. Dan saya yakin, saya hidup kok sampai sekarang saya cukup, berkecukupan malah gitu kan. Terus bergerak Kang ya? Iya. Membuka pintu rezeki itu kan? Iya, terus itu. Misalnya saya punya rumah di Bali misalnya. Iya. Nanti rumah di Bali itu akan jadi rumah persinggahan. Kita akan bareng-bareng kok gitu di sana. Ayo gitu kan. Jadi ini ujian, harta ini adalah ujian. Jadi kata saya, makanya saya ingin bertanya pada mereka yang mengatakan bahwa saya ini memperkaya diri, gitu kan. Justru saya ingin balik bertanya pada mereka, gimana sih caranya memperkaya diri? Saya emang nggak tahu, gitu kan. Coba, kalau misalnya mereka ada di sini itu, saya justru ingin bertanya, bagaimana caranya memperkaya diri? Itu malah sebaliknya Kang, dalam faktanya Kang sering malah ngebantu anggota yang kekurangan kalau saya perhatikan. Ya justru itu, justru itu. Ya Allah Kang Niki nggak cerita nih. Begini, karena saya sudah kaya. Oh, alhamdulillah. Karena kaya itu permainan pikiran. Kaya miskin itu pikiran kita lah. Yang membuat kita hanya sebatas kaya. materi orang-orang Kang yang lihat. Orang menganggap bahwa kaya itu materi dan sebagainya. Enggak, kaya itu pikiran kita. Contohnya begini. Ketika kita bicara dengan seorang tunawisma. Dan tunawisma itu hidupnya itu bahagia ya, bukan senang atau bukan susah. Bahagia itu di antara senang dan susah ya, tengah-tengah, dan di sana di titik di mana orang tersebut sudah tidak melihat segala sesuatu itu secara subjektif. Itu kasihannya orang ya, atapnya cuma sebatas apa ini? Gypsum. Oh. Triplek. Iya, triplek, gypsum. Sebatas langit-langit. Lihat saya. Atapku ini langit. Saya mau kemana saja bebas. Ini kasihannya orang-orang ya. Tidurnya hanya di satu tempat dan itu lagi. Saya mah bisa di mana-mana. Happy saya. Wah, kasihan banget itu kolam renangnya cuma berapa kali berapa meter. Kolam renang saya mah laut gede. Jadi siapa yang miskin, siapa yang kaya sih di sini? Iya, permainan pikiran Kang ya di sana. Betul, itu hanya permainan pikiran dan kita ini selamanya selalu dipermainkan oleh pikiran dan prasangka-prasangka.
Makanya Islam itu mengajarkan untuk tidak berprasangka. Bahkan prasangka itulah yang membuat kita menjadi bermusuhan kan ya. Makanya inja'akum fasikum binabain fatabayan yanu katanya kan. Iya. Jadi apabila ada berita dari orang fasik, Iya. itu bertabayunlah begitu loh. Makanya itu perintah untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman mah ya tidak wahai begitu kan ya. Hai orang-orang yang beriman begitu kan. Kalau yang tidak beriman mah tidak hai lah begitu kan. Itu sudah majalahnya masih ada itu. Jadi iklan deh. Sekarang mah tinggal googling kan. Iya, Majalah juga, iya, majalah online. iya. Nah itu ada yang scan terus ngebagiin ya. Hebatnya. Bahkan novel Arkitirema Iya, pun bukan novel di scan ya, di fotokopi satu-satu. Terus dibagi Kang ya di internet. Dibagikan. Terus ketika saya bertanya pada mereka yang sudah ini yang katanya novel sesat dan sebagainya, kan saya datang tuh, saya datangi. Datangi. Beliau yang menandatangan itu, yang merekomendasikan itu bahwa saya berpikiran sesat itu saya datangi. Iya. Apa jawaban beliau? Ah, akang mah ngarah maranehna cicing we cenah gitu. Ngarah jempling akang mah gitu kan. Capek mungkin didatengin terus katanya. Iya. Iya. Ternyata dia menandatangani itu di bawah tekanan ya. Karena dia ketakutan pada kelompok radikal. Ya wajarlah dia sudah tua, sudah waktunya sudah waktunya istirahat. Makanya akhirnya saya tidak berani mengganggu. Karena saya Islam gitu loh. Ya sudahlah. Saya tidak akan sebut nama di sini ya. Oke. Saya tidak mau menjelek-jelekan lagi. Saya tidak akan balas gibah dengan gibah. Makanya kenapa saya tidak sebut nama. Jadi inisial pun saya tidak sebutkan. Iya. Nah, jadi tapi ini faktanya dan harus diluruskan tanpa saya menyebut nama. Ya kita bisa sebut you know who lah. Oke, you know. Kalau Voldemort mas saya boleh kasih nama Voldemort. Voldemort. Ya. Voldemort boleh. Voldemort mah. Kecuali Harry Potter nggak boleh Iya, ngomong. iya. Itu disebut itu. Oh. Nah kenapa Harry Potter tidak disebut novel sesat ayo? Nah, Kenapa? Ya. mungkin belum baca, belum tahu. Itu dia sendiri belum baca loh novel saya. Itu tentang sihir lagi ya. novel. Iya. Bahkan orang yang menyebut novel saya sesat itu belum baca novel saya. Waktu saya konfirmasi, sudah baca novelnya Kiai kata saya tuh. Sedikit. Tapi ya itulah. Jadi kitalah yang harus memaklumi karena kitalah yang beragama Islam. Jadi bukan apa-apa. Kita akan islami dan menjalankan Islam secara baik dan benar, secara kafah. Jadi jangan sampai kita hanya tahu Islam itu sedikit tapi digembar-gemborkan seolah-olah kita itu banyak. Karena Islam itu dilihat dari amalnya, perbuatannya, bukan hafalannya. Dan karena yang ditanya pun nanti adalah amalannya, bukan hafalannya. Tidak ada pertanyaan nanti hafalan misalnya malaikat itu menyuruh kita baca, misalnya bacakan surat An-Nas gitu kan, enggak kan? Bacakan Al-Fatihah gitu kan, enggak. Coba bacakan Al-Baqarah sampai selesai, enggak kan ya. Karena goalnya sebagai wakil Tuhan memakmurkan bumi dengan action itu Kang ya. Betul. Iya. Betul. Kalau sekedar hanya bacaan ya kurang Iya, maksimal. Kang, iya. ya. Makanya ketika begini ya, salahkah ini ya? Ini saya bertanya nih. Salahkah ketika kita ingin mempelajari Islam secara dalam? Salah nggak? Buat saya sih enggak. Kang Lutfi gimana? Enggak ya? Enggak kan? Nah ketika kita mengetahui dan mempelajari Islam secara mendalam dan jauh lebih dalam dan tahu sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang, salah nggak? Saya enggak. Justru biar jelas Kang. Karena kita bersaksi kan? Bersaksi itu harus kita menelusuri. Oke. Nah, yang tersembunyi ini ketika kita munculkan, mereka mulai takut, mulai panik. Dan langsung buru-buru tuduh kita sesat. Dan menyesatkan gitu loh. Nah, ini yang membuat kepanikan dari kaum radikal yang ingin memanfaatkan agama sebagai politik. Memanfaatkan. Memanfaatkan agama untuk politik. Sekarang orang-orang sudah cerdas.